bubarkan Robito Alawi ya nyatanya tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, kan selesai. Ya, jadi tengah menanggapi dulu di tanggapan video pertama. Jadi sekali lagi saya kasih tahu ke akar persoalannya adalah keturunan atau marga atau bani atau klan Pak Alawi yang dinyatakan terputus atas hasil riset ilmiah yang dilakukan oleh Kiai Maduddin Usman Banten. Itu akar persoalannya ya, persoalannya. Kalau antum tidak sependapat dengan pendapatnya Kiai Mad tentang klan Pak Alawi itu, kalau tidak sependapat artinya bahwa antum sepakat dengan para habaib dengan. Nah, tetapi kalau tidak sepakat ya dibantah itu pondok besar. Seandainya secara pribadi mungkin belum pernah menyentuh kitab nasab yang membahas itu kan ada forum masail ya, ada kiai besar gitu. Ya tinggal kumpulkan basul masail, cross check gitu, apa yang diputuskan oleh Kiai Mat benar apa enggak itu. Nah kalau udah tahu semua itu kumpul mau nanggapin bantah ya udah sampai itu saja, nggak usah kemana-mana. Karena akar persoalannya itu terputusnya klan Pak Alawi, silsilah Pak Alawi ke Rasulullah SAW di Imam Ubaidillah. Itu persoalan pokok. Kalau mau nanggapi lagi besok. Tapi kalau menganggap tidak penting seperti tadi aku mengatakan, ya sudah, ya usah ikut nanggapi. Kalau dianggap tidak penting, lu usah nganggap tidak penting, tapi nanggapi terus kaper gitu loh, dibully. Ya mengapa dibully? Karena antum ibarat ini sedang berdiskusi perang di Ponorogo, antum cerita perang Aceh. Ya kan nggak nyambung itu kan. Subjek predikat objeknya berbeda. Jadinya apalah mambrah-mambrah nggak tahu karuan. Mambrah-mambrah itu bahasa Banyumas. Intinya ya kemana-mana, nggak fokus gitu. Itu. Kemudian saya ingin tanggapi persatuan. Oke, semua orang sepakat lah. Kita semua sepakat. Setiap hari kita dengungkan persatuan. Kita dengungkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wadoniyah, ukhuwah Basyariah. Itu yang kita promosikan setiap saat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kan kita juga tahu, mungkinkah kambing bersatu dengan harimau, dengan serigala? Polisi sama maling. Mungkinkah maling bersatu dengan polisi? Ya bisa bersatu, tapi ya kalau kambing dicampur dengan serigala ya lama-lama entek kambingnya, tinggal serigalanya. Nah ini persatuan jadi melihat konteks. Kalau ya udahlah, kalau antum mau bikin persatuan, selama ini kiai-kiai itu dihajar, ditabraki oleh oknum Habib, digoblok-goblokan, dipicak-picakan, dicoro-corokan, curut-curutkan, apalagi anjing-anjingan, babi, cangkrik. Kalau itu mau disatukan dengan para kiai, oh ya nggak apa-apa, suruh minta maaf itu yang cocoknya ngomong kayak gitu itu, suruh minta maaf ke Kiai NU. Selama ini salah nabraki Kiai NU. Bahkan hari ini yang belum sempat dibahas ini sejarah NU, sejarah berdirinya NU. Berbeda jauh dengan pelaku sejarah dengan tokoh-tokoh NU. Kalau itu mau rela didiamkan ya situ. Antum kan termasuk tokoh NU. Kalau itu memang antum rela secara NU dibiaskan begitu, disimbangkan. Kalau diterima bersatu ya pasti bisa. Kan Pak Alawi ya, pengurus Bani Alawi Indonesia. Ya kalau mau bersatu ya tentu harus hukum-hukum persatuan dipenuhi. Minyak dengan air ya nggak mungkin bersatu. Ya bisa bersatu di botol tapi terpisah. Minyak ya minyak, air ya air. Bagaimana kalau bersatu ya minyak karo minyak gitu, air karo air. Serigala campurnya serigala gitu. Baru bersatu. Itu pun nanti kerah mas, serigala dicampur nanti kerah gitu. Dan jadinan balung, rebutan balung. Pemani kambing kalau serigala ya mesti. Kambingnya khawatir. Gitu kalau kita kan. Jadi saya garis bawahi bahwa perlunya itu tadi tambahan dari Gusmar. Sekarang tadi ada yang belum selesai itu dari Gus Muson.
baru ke topik secara persatuannya, ya kan? Berarti kan ada yang disampaikan yang belum, poin satunya itu barangkali mau ditambahi. Sebenarnya inti masalah itu salah satunya adalah superioritas dan arogansi. Superioritas menganggap bahwa dirinya itu menjadi klan yang paling baik di bumi Nusantara. Sementara itu tidak terbukti sebagai keturunan Nabi. Itu kan mengaku paling hebat lah, di darahnya ada mengalir gitu kan. Yang kedua, arogansi. Arogansi ini tidak diajarkan di Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh kecil saja, bagaimana Rizik mengangkat dirinya sebagai imam besar. Apakah itu bukan arogansi? Siapa yang berhak mengangkat dia sebagai imam besar? Apa ini tiru Mufti Batawi? Gitu loh. Menganggap dirinya sebagai superioritas, terus nyalah-nyalah ke pribumi yang lagi berjuang untuk melawan VOC. Ini kita lagi berjuang bagaimana menghindarkan diri dari kemiskinan akibat resesi, akibat COVID, nyalah-nyalah ke pemerintah gitu loh. Nah, ini kan kumo luhur. Bukan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada superioritas orang per orang kecuali Nabi Muhammad SAW sebagai pemilik kebenaran tunggal. Kalau orang lain kita harus ittifaq, kita harus ijma gitu loh. Bukan terus kumo luhur mengaku besar gitu, mengaku keturunan Nabi paling hebat. Yang asli keturunan Nabi nggak begitu. Mereka justru menyembunyikan. Hadrul Syekh itu syarif, tapi tidak pernah ngaku sebagai keturunan Nabi gitu loh. Imam besar Petamburan. Jadi sudah jelas ini inti dari tadi. Saya tambahi bahwa ini penting. Mengapa ini penting? Ini berangkat dari akar persoalan loh ya. Tadi tentang silsilah Pahlawi. Kalau mereka pakai stempel itu, stempel sebagai cucu Nabi, sebagai zuriat Nabi, itu menjadi masalah besar di Republik Indonesia ini, di tanah air Nusantara ini. Mengapa menjadi masalah? Karena klaim atau stempel sebagai cucu Nabi kerap kali disalahgunakan dalam banyak hal, dalam bidang sosial, ekonomi, politik, semuanya. Yang kecil-kecil dalam skala sosial, ekonomi, betapa banyak oknum-oknum itu nyatroni kiai NU, santri-santri NU dengan bawa stempel cucu Nabi, meminta